Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Abdi Negara Vlogger ya. Kali ini kita mau bahas lagi review barang ya. Barang yang selalu gue bahas adalah barang yang gue beli atau yang gue pakai sendiri. Jadi gue sharing ini berdasarkan pengalaman gue pakai dan juga kenapa gue beli barang ini karena ya memang gue perlukan gitu. Jadi video kali ini gue akan sharing ya mengenai satu barang, yaitu adalah helm, kawan-kawan semua. Helm dari G2 ya, G2 helmet ya. Ini serinya G2 Optimax Double Visor. Yang warnanya kalau di katalog adalah Gold and Max ya. Padahal sini bukan warna gold ya. Menurut gue ini agak-agak abu-abu, tapi kalau dari jauh kalau kena sinar lampu sedikit memang agak-agak gold ya. Tapi sebetulnya kalau gue pribadi melihat ini sepertinya agak-agak coklat ke abu-abuan ya teman-teman. Nggak tahu kenapa ada nama NMAX di situ ya, karena untuk mungkin menjaring para pengguna NMAX kali ya. Gue juga nggak tahu ya. Jadi teman-teman, ini gue dapetin dari Tokopedia ya, dari Tokopedia harganya 200 ribuan. Helm G2 Optimax Double Visor Gold NMAX ini gue beli atau sudah gue pakai kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulanan, dan selama gue pakai nanti akan gue ceritain di video ini juga. Dan sebelumnya kita bahas dulu siluet dari helm G2 Optimax Double Visor ini. Di video ini gue nggak akan membandingkan ya dengan helm-helm seperti RSV, KYT, dan yang lain-lain gitu ya, karena gue akan fokus kepada desain dari G2 Optimax ini. Jadi menurut gua desain ataupun siluet dari G2 Optimax Double Visor Gold NMAX ini cukup bagus ya, cukup bagus. Detailnya juga bagus ya, dan finishingnya juga oke nih. Finishingnya nggak kasar ya teman-teman. Di sini yang gua rasain nggak ada bagian-bagian yang kasar seperti helm-helm yang 100 ribuan itu kan kadang-kadang ada yang detailnya itu kurang enak dilihat ya. Ada yang mata kucingnya kurang bagus gitu ya, nggak menyatu dengan body, kemudian agak kasar lah finishingnya. Tapi di G2 Optimax ini gue perhatiin dan gue lihat nggak ada yang seperti itu ya. Jadi semuanya halus nih teman-teman ya. Lihat. Tuh, dari mulai catnya juga halus ya. Dan dari siluetnya ini ada spoiler ya teman-teman. Di sini ada spoilernya, walaupun nggak bisa dilepas pasang, tapi ini cukup keren dan nggak ada mata kucing. Kalau ada mata kucing gue pikir agak sedikit norak ya, kalau helm-helm yang ada mata kucing di belakang itu kalau gue pribadi kurang suka. Tapi di sini nggak ada dan rapi. Kemudian di sini ada lubang angin ya, bisa di adjust juga, ditutup dan dibuka ya. Di sini ada lubang angin. Kemudian di samping ini, nah ini nih yang paling menarik nih, ada double visornya. Nah ini caranya gampang teman-teman, tinggal di pencet aja seperti ini dan visornya akan turun. Tuh, visornya akan turun, dan untuk mengembalikannya tinggal dipencet di area ini nih, pencet, nanti dia akan naik. Nah seperti itu ya, cukup keren ya teman-teman ya. Jadi dengan harga 250 ribuan kalau nggak salah, 250 ribuan. Dan itu sebetulnya yang menjadi dasar gua untuk membeli helm G2 Optimax ini, karena gua kalau beli helm itu pengennya yang di bawah 300 atau maksimal itu mentok di 300 ribu, tapi tetap kualitasnya harus yang bagus. Dan pencarian gua jatuhlah kepada G2 Optimax ini gitu. Dan ternyata ya alhamdulillah barangnya cukup memuaskan. Ya. Dari segi siluetnya menurut gua ini agak membulat ya. Kalau di rumah gua ada satu lagi punya KYT Double Visor juga, tapi yang edisi lama ya. Yang seri lama, dia tuh bentuknya agak sempit, artinya agak meruncing gitu ya, tidak terlalu bulat. Tapi kalau yang G2 Optimax ini agak bulat nih teman-teman, membulat ya gitu.
Gimana sih rasanya kalau dipakai? Kita coba ya kalau dipakai ya. Nah, ini tampilannya kalau dipakai nih teman-teman. Nah, ini tampilannya kalau dipakai. Nah, udah kelihatan ya. Jadi memang di area sini tuh agak besar ya. Jadi inilah perbedaannya mungkin yang gue rasain dari helm-helm Halves yang pernah gue punya. Jadi G2 Optimax ini agak sedikit besar teman-teman. Jadi kalau teman-teman biasa pakai beli ukuran L, nah gue saranin kalau beli G2 Optimax ini harus diturunin satu ukuran. Misalnya pakai M ya, karena di sini menurut gue agak longgar ya. Jadi kurang apa ya? Kurang rapet ya teman-teman ya. Oke, itu tadi mungkin sedikit kelebihannya ya yang gue suka, dari mulai siluetnya, kemudian detailingnya itu rapi dan juga bentuknya juga oke, keren gitu ya. Dan yang paling penting ini ada teknologi double visornya ya, yang cukup menarik, yaitu bisa di one press release truk itu dia langsung naik ke atas. Dan yang gue kurang suka dari helm ini adalah dari sisi ininya teman-teman, dari sisi busanya nih teman-teman. Nggak tahu apa helm ini aja yang gue dapet ini yang agak kurang bagus ya, tapi busa di sini nih teman-teman tuh, dia agak gampang copot ya teman-teman ya, di sebelah sini nih tuh. Jadi nggak padat ya tuh, di sini juga. Jadi ya memang ini bisa dilepas untuk dicuci, tapi menurut gue ini agak ganggu banget visualnya ya kalau lagi kita nggak perhatiin. Ini menurut gue mengganggu sih, karena ada kelihatan putih-putihnya nih di sini tuh ya. Jadi ini detail yang mungkin kurang pas ya di busanya. Kemudian busanya ini juga cenderung longgar ya untuk ukurannya. Karena gue pilih yang L, biasanya itu L itu rapet teman-teman. Artinya di beberapa helm yang gue punya kayak KYT itu L itu udah sangat padat di wajah gitu ya, di kepala. Tapi L yang di sini sangat longgar. Tadi kan gue pakai handsfree, kemudian gue masukin ini nih, masih agak ada celah di situ. Jadi untuk ukuran busanya, untuk ukuran L ini kayaknya nggak standar deh. Dan yang gue kurang suka juga di bagian klipnya ya, klip penguncinya ini plastik teman-teman. Nah, sebetulnya ini salah satu pertimbangan gue kemarin jadi beli ini atau enggak, karena ininya plastik nih teman-teman. Ininya juga plastik nih. Ini ciri-ciri helm yang kurang safety kalau menurut gue ya. Karena bukan apa-apa, karena kalau menurut gue ya, kalau yang plastik ini gampang lepas nih. Kalau misalnya ada suatu hal gitu ya, amit-amit ya, ini harus kena tarikan yang keras, ini mungkin daya tahan plastik ini agak kurang ya. Itu sih menurut gue sih. Jadi kalau gue pribadi untuk safety-nya, yang pertama ini karena longgar, jadi rawan lepas ya. Ini longgar nih teman-teman bentuknya karena dia bulat, jadi rawan lepas. Dan juga beltnya ini, belt safety-nya ini dari plastik. Ini yang gue kurang suka. Tapi overall selama gue pakai dan pakai motornya juga hati-hati, mudah-mudahan sih aman ya gitu. Kemudian teman-teman, dari visornya nih ya, dari kacanya ini, kalau di deskripsi produk ada namanya teknologi Clear Vision. Jadi awal-awal gue pakai ini, ketika gue lepas stikernya itu seperti kita ada memakai kacamata minus gitu ya. Jadi memang kalau gue baca-baca di internet itu Clear Vision itu membantu para pengendara yang matanya minus gitu. Jadi kalau gue pakai gitu ya, gue pakai ini agak-agak kayak pakai kacamata gitu. Padahal sih ini cuman kaca lah, teman, rasanya kayak seperti pakai kacamata. Bagi mata gue yang nggak minus sih agak ganggu ya, karena jadi agak puyeng gitu awal-awal. Tapi lama-lama terbiasa juga sih. Selama 2 bulan ini di beberapa hari pemakaian pertama agak puyeng ya, karena entah pengaruh
kacanya yang agak cembung, atau ya tadi teknologi clear vision itu ya mungkin itu yang mengganggu pandangan gue di awal-awal pemakaian helm ini. Dan mungkin juga ada clear vision itu juga bisa membantu kita misalnya saat hujan itu nggak terjadi pengembunan ya. Tapi memang kalau helm-helm half-face ini nggak terlalu ngembun ya, karena di bawahnya ini bisa masuk angin. Artinya pengembunan itu nggak se ekstrim kalau kita pakai helm full face ya, seperti itu. Tapi ya menurut gue sih yang agak mengganggu tadi yaitu di awal-awal kita akan beradaptasi dengan pola dari si kaca ini yang akan memudahkan orang yang matanya minus untuk bisa berkendara tanpa kacamata, mungkin seperti itu. Tapi kalau yang matanya nggak minus ini agak mengganggu sih menurut gue, gitu ya. Terus kemudian dari segi visornya juga ini ada yang suatu hal yang nggak gue suka. Ini gampang copot nih teman-teman di bagian ini, di bagian kacanya ini, di apa sih namanya ini ya, di tempat kacanya ini tertempel gitu ya. Ini kemarin beberapa kali copot teman-teman. Kalau gue ngangkatnya kacanya gini, di kadang-kadang copot teman-teman. Tapi masangnya sih gampang ya. Ini tinggal ada tuas-tuas ini tinggal didorong sedikit, kemudian dipaskan, dikunci lagi. Ya, seperti itu. Tapi ya kurang safe aja sih menurut gue, karena ini kok gampang copot gitu ya. Seperti itu. Walaupun masangnya gampang, cuman kok kurang pas gitu ya, karena helm itu kan harusnya kuat gitu ya, ininya nggak gampang lepas gitu, tapi ini gampang lepas ya. Gue mau lepasin tapi takut dipaksa nanti patah. Jadi ini sih menurut gue yang agak jadi masalah, yang paling masalah lah menurut gue, kacanya ini gampang lepas gitu ya. Kemudian dari kekuatan plastiknya ya, ini teman-teman, ya plastiknya sih oke. Nggak terlalu berat ya, nggak terlalu berat juga, nggak terlalu kopong juga ya, cukup lah, karena ini sudah SNI ya, sudah SNI walaupun belum DOT tapi sudah SNI, dan ini menurut gue sih oke ya. Kemudian dari segi catnya juga beberapa kali pernah jatuh, mungkin sekitar 2 kali jatuh sama gue. Yang jatuh pertama nggak apa-apa, tapi yang jatuh kedua ini agak gores nih di sini nih ya, gores catnya. Tapi jatuh yang kedua ini agak ekstrim memang. Jatuhnya itu dari jok motor gitu ya, jok motor posisinya terbalik seperti ini pas ada di bawah, jadi memang jatuhnya agak ekstrim. Kalau yang jatuh pertama itu nggak terlalu ekstrim, cuman glinding aja, jatuh dari meja tapi nggak terlalu tinggi. Tapi jatuh keduanya agak ekstrim, jatuh ke bawah ya, di permukaan yang kasar, dan dia menghasilkan menghasilkan parut ini nih ya, tapi nggak ada bekasnya yang dalam sih, cuman catnya aja agak terkikis ya, atau tergores gitu ya itu. Dan ini busanya bisa dicopot untuk kemudian dicuci nanti kalau udah saatnya, atau sudah kotor, untuk bisa dikembalikan lagi seperti kondisi baru ya. Artinya bisa dicuci lah, dilepas pakai begitu teman-teman. Oke, jadi itu ya mungkin dari gua untuk review helm G2 Optimax Double Visor Gold and Max ya. Jadi kalau teman-teman pengguna motor yang mau beralih ke helm half face pertama kali ya, mungkin karena pakai masker ya, sekarang helm half face itu menurut gue sih agak lebih nyaman ya dipakai dibandingkan dengan kita kalau pakai full face ya. Makanya ini kenapa gue beli helm half face. Pertama karena memang helm full face gue sudah tipis busanya, kemudian juga udah lama banget, udah dari tahun 2016 mungkin ya, 2015-2016 lah gue beli helm half face KYT itu ya. Sekarang udah berapa tahun tuh usianya? Udah hampir 7 tahun, 7 tahunan lah. Dan itu kayaknya udah saatnya untuk ganti. Nah, walaupun nggak rusak sih, tapi ya kayaknya udah harus ganti. Dan kenapa gue pilih yang half face? Karena mungkin cara berkendara gue sekarang udah nggak terlalu seperti awal-awal dulu ya, karena sekarang udah ya nggak, yang penting sampai lah pelan-pelan aja gitu. Jadi
Menurut gue helm yang half face cukup lah untuk menunjang kegiatan gue sehari-hari gitu. Dan yang paling gue suka dari G2 ini adalah double visornya, kemudian bahannya juga finishingnya oke ya, dan safety-nya sih yang mungkin kurang dari helm ini adalah safety-nya. Jadi kalau gue kasih nilai safety-nya ini mungkin dari range 1 sampai 10 mungkin 7 ya, karena itu tadi ininya busanya nggak sesuai ukuran kalau menurut gue. L-nya ini terlalu besar, dan ini lockingnya ataupun belt untuk mengancingnya ini plastik. Walaupun plastiknya ini bagus ya teman-teman, nggak yang kayak plastik helm-helm 100 ribuan itu. Ini plastiknya bagus dan tapi ya menurut gua bagusan lebih baik lagi kalau yang kliknya ini yang dari besi ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa gua review dari pemakaian helm G2 Optimax Double Visor Gold NMAX ini. Oke, gua Abdi Negara Vlogger. Sampai ketemu lagi. Ciao.